Shalom, shalom saudaraku sekalian, kami bersyukur kalau Anda tetap setia bergabung dengan channel kami untuk membahas tentang rahasia akhir zaman saudaraku ya, yang sudah dibukakan melalui kitab Wahyu. Kenapa sih kita mengupasnya kitab Wahyu, murni kitab Wahyu? Ya memang karena Roh Kudus menyuruhnya begitu. Mengapa demikian? Karena Wahyu adalah kitab penutup ya, penutup yang menggambarkan semua peristiwa yang akan kita alami di akhir zaman ya saudaraku ya. Sedangkan kalau Anda membahas dari kitab Daniel atau Tesalonika atau Matius, semuanya itu kan belum penggenapan ya. Jadi Daniel dengan Yohanes itu rentang waktunya itu sangat jauh. Kemudian kalau Matius, Tesalonika itu memang ada hubungannya. Hanya itu disampaikan oleh Tuhan Yesus HaMasiah pada waktu Yesus HaMasiah masih bersama dengan murid-muridnya ya. Sedangkan Yohanes ini mendapatkan kitab Wahyunya setelah sekian tahun, mungkin ada puluh tahun ya, setelah kematian Tuhan Yesua dan kenaikannya ke surga. Jadi kitab yang diberikan kepada Rasul Yohanes ini adalah kelengkapan pesan dari semua Alkitab yang ditulis. Begitu ya, pada akhirnya inilah yang akan kita alami. Sehingga Yesua HaMasiah berpesan, berjaga-jagalah, tunggulah, nantilah, bersabarlah, begitu ya, waspadalah, begitu. Sekarang saya lanjutkan ya, saya berharap Anda bisa mengerti. Jadi kalau Anda mengharapkan saya mengupas kitab Wahyu dengan kitab-kitab yang lainnya, tunggu apakah Roh Kudus mengizinkannya, begitu ya. Karena tugas saya itu hanya membacakan kitab Wahyu dan kami sebisa mungkin ngebut luar biasa. Bahkan YouTube tanggal 3 kemarin yang baru bisa Anda lihat di hari ini, itu aja kami berjuang loh. Jadi sinyalnya itu kalau untuk muter YouTube, melihat YouTube lancar, untuk telepon lancar, semua lancar. Tapi kalau untuk mengupload video susah sekali ya. Jadi saya sampai harus bergadang di depan ini di jalan lah, di pinggir jalan raya gitu ya saudaraku ya, di kota begitu. Padahal kami ini juga sudah termasuk kota, tapi sinyalnya masih kurang kuat begitu ya. Jadi harus ke sana. Padahal kita sudah pakai wifi double, pakai orbit, pakai kabel gitu ya. Tapi tetap tidak bisa. Kami harus tetap berdoa begitu, bergadang. Jadi dari kemarin itu jam 1 siang, kemudian tadi pagi itu jam 12 ya, hampir jam 12 itu baru selesai semuanya saudaraku ya, sampai bisa Anda tonton begitu ya. Mungkin jam 12 kurang kali ya saudaraku ya, itu baru bisa ya. Jadi itu perjuangan kami begitu ya. Nah, kami hanya diutus untuk menyampaikan kitab Wahyu ini. Jadi nanti kalau selesai kitab Wahyu ini ya, kita kalau tidak ada perintah dari Roh Kudus ya kita nggak akan menayangkan tayangan lagi saudaraku ya. Dan menunggu perintahnya saja ya. Karena sebetulnya kami hadir, kami ada bukan untuk dilihat dan bukan untuk menampakkan diri, bukan untuk menyatakan diri kepada Anda semua. Sudah saya jelaskan ya berulang kali. Jadi kami ada, kami hadir di sini itu karena memang Tuhan suruh menyampaikan makna dari kitab Wahyu ini. Kalau Anda ada yang merasa tidak cocok, denominasi Anda itu punya tafsiran yang lain, ya silakan. Cuman satu hal ya, jadi Anda harus ngerti bahwa Rasul Yohanes menerima kitab Wahyu ini berdasarkan roh ya. Jadi rohlah yang berbicara kepadanya dan menyuruhnya menuliskan semuanya, tetapi memeteraikan semua maknanya. Belum boleh dibuka kecuali sudah sampai di penghujung akhir zaman sekarang ini. Jadi yang menyingkapkan ya tentunya bukan Rasul Yohanes, tapi orang yang dipilihnya, kan begitu ya. Pasti sudah dimurnikan juga dan terus diproses dan dimurnikan gitu. Makanya sampai selama ini kitab Wahyu mau dibuka dengan segi keilmuan apapun, semua teolog semuanya berusaha mencari baik dengan akal budi dan kekuatan sendiri maupun dengan segala cara yang mau dibukakan dengan cara dunia ini. Tidak ada yang bisa ya, tidak ada yang bisa. Anda baca Alkitab bukan berarti tidak ada roh di sana. Tetapi untuk membukakan itu, untuk bisa mengerti itu memang dibutuhkan khusus ya. Memang Roh Kudus sendiri yang pilih begitu ya. Jadi saudaraku, jangan merasa sedih dan jangan juga menghakimi.
karena semua yang saya peroleh benar-benar murni darinya ya saudaraku ya. Terima kasih, saya akan lanjutkan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, jadi di mana tertulis? Di dahinya, ya, di dahi mereka. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi dan yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi bapa dan bagi anak domba itu. Ini ayat yang kelima saudaraku ya, jadi buka Alkitabnya ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ingat tuh ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya saudaraku, apa maknanya? Maknanya, Yohanes melihat Tuhan Yesus berdiri di Bukit Sion, di bumi yang baru dan langit yang baru, bersama dengan 144.000 orang yang telah dimeteraikan. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang selama hidupnya tidak mencemarkan dirinya. Dengar itu saudaraku ya, tidak mencemarkan dirinya. Mereka menjaga hati, menjaga jiwa dan pikirannya tetap bersih, murni. Mereka juga adalah orang-orang yang selama hidupnya mengikutinya dan taat melayani dan melakukan perintah Yeshua kemanapun diutus mereka laksanakan, tanpa memperhatikan nyawa mereka sendiri. Ingat itu saudaraku, tidak berdusta dan juga tidak bercela. Merekalah yang layak untuk ditebus dan dijadikan korban sulung, korban terbaik bagi Yeshua dan Bapa Yahweh untuk melayaninya di kerajaan kekalnya. Ya, saudaraku ya. Jadi kalau Anda berkata orang pilihan itu pada waktu masa rapture semuanya diangkat. Sebentar, pilihannya itu orang-orang yang benar-benar pilihan, sudah dimurnikan, sudah dikuduskan, begitu ya saudaraku ya. Itu yang akan terangkat gitu ya. Tadi kriterianya, menjaga hati, menjaga perkataan, mengorbankan nyawanya sendiri begitu ya, dan juga tidak berdusta, tidak bercela saudaraku ya. Itu yang akan diangkat lebih dulu saudaraku ya. Jadi Anda yang sudah benar-benar bertobat saudaraku ya. Jadi kalau Anda bingung, loh rapture kok ada 2 kali begitu, loh Anda harus ingat, jadi pada waktu gempa bumi dahsyat itu terjadi, Yeshua Masya datang, kebangkitan para martir, begitu kan? Sekalian Yeshua mengangkat kita. Nah, setelah kita terangkat, masuk ke tempat kudusnya yang aman, sudah disembunyikan, saudaraku, dari sana kita disembunyikan di sana, dan Yeshua menunggu sedikit waktu lagi saudaraku. Untuk apa? Karena yang terjadi di bumi, antikris itu bangkit secara terang-terangan, menunjukkan dirinya siapakah dia sebenarnya saudaraku ya. Nah, itu orang-orang percaya yang masih tertinggal ya. Jadi nggak semuanya gitu. Karena ada yang sudah mencapai ruang maha kudus, itu yang dibawa ke rapture-nya Tuhan bersama para martirnya itu. Kemudian yang baru belum penuh begitu cawannya, ibaratnya nih ya botol minum yang ditentukan Bapak, Anda harus penuh segini, tetapi ternyata cawan Anda baru segini, masih kurang nih, masih kurang dikit gitu ya. Nah itu Anda ditinggal tetapi disembunyikan, dibawa lari ke tempat yang tersembunyi yang sudah Bapak sediakan begitu ya. Dan itu
kalau taat, kalau benar-benar bisa mengisi cawannya, menanggung semua penderitaan itu dengan setia, maka Yeshua akan datang kembali. Begitu. Berapa jangka waktunya? Di pasal-pasal yang awal itu sudah ditulis selang 10 hari. Itu ada itu saudaraku ya. Coba nanti lihat lagi ya. Dari pasal pertama Anda lihat itu ya. Tetapi 10 harinya itu terasa begitu sangat lama begitu ya. Berpuluh tahun rasanya begitu loh saudaraku ya. Jadi karena apa? Karena penyiksaannya luar biasa sukarnya begitu ya, luar biasa kejinya dan kejamnya. Maka dari itu berusahalah ya memenuhi cawanmu supaya apa? Supaya tidak tertinggal begitu ya, supaya sudah dipenuhi, dilayakkan ketika Yeshua datang pada rapture-nya yang pertama ya. Nah, yang kedua itu, Yeshua apakah hanya datang untuk rapture? Tidak. Jadi Yeshua itu datang sekalian menghancurkan antikris yang bertahta di bait suci saat itu ya. Nanti sekalian membawa para orang kudusnya begitu. Jadi dibawa naik atau hidup dalam masa pemerintahannya yang ke 1000 tahun, kita pelajari nanti ya, kita pelajari. Jadi saya tidak boleh singkapkan begitu saja ya, karena kita kan sama-sama belajar nih ya. Jadi Yohanes mendengar ya suara dari langit, yang dimaksud adalah dari surga. Suara para malaikat yang sedang menaikkan puji-pujian dengan bahasa surgawi. Dan yang dapat mengerti makna dan mengikuti bahasanya adalah 144.000 orang ini. Artinya mereka telah dilayakkan dan diberikan bahasa yang baru, identitas yang baru sebagai warga negara surgawi, karena telah mengerti maknanya dan berhak menjadi korban sulung yang terbaik baginya ya. Nah, pemberitahuan tentang penghakiman. Ayat 6 ini saudaraku. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Apa maknanya saudaraku? Ketika kabar baik atau Injil telah diberitakan ke seluruh dunia dan semua orang telah mendengar amanat agungnya, maka itulah tanda bahwa masa penghakiman segera tiba. Sekarang kan sudah ya, sudah semuanya. Jadi ingatlah bahwa masa penghakiman segera tiba. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Bapa Yahweh dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apa maknanya saudaraku? Pada zaman akhir ini, moral manusia semakin merosot, kejahatan semakin merajalela, manusia makin fokus kepada dirinya sendiri dan mengabaikan Yeshua. Maka melalui para utusannya, kembali Yeshua menyerukan untuk hiduplah takut akan Tuhan, mengingatkan kepada manusia untuk setia menyembah Bapa Yahweh, ya, percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dan seorang malaikat lain, ini yang ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa, dan dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apa maknanya? Menjelang hari penghakiman akan terjadi bencana yang sangat dahsyat, yang akan merubuhkan atau menghancurkan negara tersebut, ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum. Dengarkan ini ya, siapapun yang menerima tanda itu, maka ia akan minum dari anggur murka Bapa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi saudaraku, Anda yang sudah terima itu, berhati-hatilah ya, bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Karena apa? Yang dimasukkan itu secara perlahan akan mengubah DNA Anda, begitu ya, dan menyumbat antena Anda untuk datang kepada Bapa, ya, datang kepada Yeshua HaMashiach Bapa Yahweh itu.
Jadi nggak main-main ya, nggak main-main. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, kita belajar maknanya saudaraku. Artinya, tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi kesabaran, tidak ada lagi pengampunan dari Bapa Yahweh terhadap orang-orang yang telah menerima tanda binatang itu. Karena sudah diberitahukan. Jadi nanti kalau Anda sampai menggenapinya, begitu ya, dan itu menjadi tanda Anda sampai bisa berjual beli dengan itu. Saya kemarin sudah dikirimin juga itu ya videonya, dan sebelumnya saya sudah pernah lihat sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih saudaraku karena itu mengingatkanku ya. Jadi karena sudah diberitahukan dan sudah tertulis, jadi termasuk saya hari ini sudah dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memberitahukan lagi kepada Anda semuanya. Jadi dengar ya, dengar. Dan sudah tertulis dengan sangat jelas segala proses dalam pemakaian tanda tersebut. Kemarin sebelum kita singkapkan, kami dipakai untuk menyingkapkan ini. Anda masih pakai kitab Wahyu saja, itu masih diberikan kesempatan sama Bapak. Tapi hari ini penyingkapannya sudah dibukakan. Jadi Anda yang merasa belum share ini kepada yang lain, dan yang lain saudara-saudaramu, orang tuamu, temanmu, sampai belum tahu, engkau bertanggung jawab atasnya ya. Karena kita masing-masing mengambil bagian kita atas orang-orang di sekitar kita. Jadi bangkit, bangun, jadilah duta-duta kerajaan surga. Jadilah duta-dutanya Yeshua HaMashiach. Yang belum menggerakkan jempol-jempolnya, yang belum memakai mulutnya untuk bersaksi, pakai itu semua sehingga Anda tidak akan dituntut tanggung jawab dari sana ya. Nah, jadi tidak ada toleransi terhadap semua dalih kami terjebak atau yang lainnya. Saya ulang ya, tidak ada lagi toleransi terhadap semua dalih kami terjebak atau yang lainnya. Bahkan ketika mencoba membenarkan diri dengan berkata atau yang lainnya, bahkan yang mencoba membenarkan diri dengan berkata, kami percaya kalau Yeshua tidak mengizinkan kami menerimanya, pasti Yeshua akan menghentikan kami menerima tanda tersebut. Maka ingatlah ya, ingatlah kamu yang seperti itu, bahwa Yeshua telah membukakannya sejak dari Rasul Yohanes menerima wahyu ini. Ya, sudah dibukakan dan sekarang sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas. Ya saudaraku ya, jadi tidak ada lagi yang ditutupi. Kalau Anda berkata wahyu tidak bisa dijelaskan secara harafiah, bertobat ya. Kenapa? Karena wahyu ini diberikan secara roh, maka disingkapkan secara roh. Baik Anda percaya sama saya ataupun tidak, terserah, gak peduli siapa saya. Tapi firman yang saya sampaikan itu murni, itu benar, begitu ya. Dan apa nanti tandanya? Lihat. Setelah saya selesai dengan pasal 22 nanti, lihat semua kejadian berlalu begitu cepat nanti ya. Jadi mengejar begitu cepat. Mengapa? Karena iblis tahu dia udah kecolongan, udah kebuka semuanya. Jadi dia mau tidak mau harus memaksakan, begitu ya. Bahkan sebelum pasal 22 selesai, sudah diperlihatkan Tuhan, mereka berlari begitu cepat. Yang nggak mau cepat siapa? Kita. Masih pakai selimut di atas kasur ibaratnya ya. Sudah disuruh bangkit, bangun, masih bebal saja ya. Masih berdebat, masih tidak mau percaya, malah nyalah-nyalahin ya. Jadi dengar itu ya, belajar engkau agar engkau menjadi berpengetahuan. Waktunya sudah sangat singkat, mengerti ya. Lalu ada pula yang berdalih, jika kami tidak memakai tanda tersebut, maka kami tidak lagi akan bisa menjual atau membeli, bahkan tidak bisa bekerja. Lalu bagaimana kami akan hidup? Bahkan semua orang menerimanya, maka kami juga ikut. Kami percaya bahwa Yeshua akan memahami keadaan kami. Maka kalian yang punya pemikiran yang sedemikian itu, maka ketahuilah, pada waktu penghakiman itu tiba, hanya ada murka Bapa yang sangat menyala-nyala. Murka Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach di sana benar-benar menyala-nyala. Oleh sebab itu, takutlah akan Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach dalam satu pribadi ini yang bisa membinasakanmu. Takutlah lebih kepada mereka daripada kepada iblis.
dan kepada pemerintahan dunia ini yang hanya dapat membunuh tubuhmu. Karena jika kita menerima tanda tersebut, maka kita akan disiksa siang dan malam, saudaraku ya, bersama para iblis di tempat penyiksaan kekal. Ngerti ya? Jadi yang nggak ngerti ulangi lagi ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Bapa Yahweh dan iman kepada Yeshua HaMasyiah. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, ini ayat 13, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi maknanya di zaman akhir ini sangat dibutuhkan yang namanya ketekunan, kekudusan, taat benar-benar pada setiap firman-Nya, dan beriman artinya apa? Percaya kepada Yeshua dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan pikiran kita. Tertulis, berbahagialah orang-orang yang mati sekarang ini. Kenapa demikian? Artinya sebelum tanda itu dipasangkan dan yang mati dalam memperjuangkan imannya kepada Yeshua sampai akhir. Karena mereka akan beroleh waktu istirahat dari segala jerih lelah mereka. Ketika di dunia untuk menantikan upah dari semua pelayanan yang telah mereka kerjakan untuk Yeshua HaMasyiah dalam memberitakan amanat agungnya. Mengerti ya saudaraku ya? Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum itu semua, saya mau mendengarkan kepada Anda suaranya siapa ini. Karena pengikutnya ada 64 juta orang itu ya, lebih itu ya. Jadi ini coba ya Anda dengarkan baik-baik. Masih berputar, kita tunggu ya. Cukup lama juga. Sabar ya saudaraku ya. Trump dan Elon Musk akan mengambil alih sistem perbankan Amerika, kemudian merubah permainan perbankan dunia. Semua ini akan terjadi pada era 2025 ini hingga tahun 2030. Trump akan mengubah sistem perbankan. Ya, jadi bukan lagi seperti apa yang kita ketahui selama ini. Informasi yang akan saya bagikan ini adalah pendirian lama atas apa yang Trump dan Elon Musk selalu katakan sejak lama. Sekarang penting bagi kita untuk mengungkapkan apa yang sebentar lagi akan terjadi. Kita mulai dengan membahas komentar CEO X tersebut yang mengumumkan di Twitter di malam tahun baru tahun 2024 bahwa X akan mengubah dunia, di mana Anda adalah medianya. Everyone is a news anchor. Everyone is broadcaster. Setahun kemudian di tahun 2025 ini X akan menghubungkan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya, karena akan ada salah satunya adalah X TV, semacam YouTube yang menjadikan everyone is a movie star. Kemudian ada X Money atau uang X, Grox, Gold, dan banyak lagi. Anda tidak hanya menjadi media, tetapi Anda akan dapat menjadi bank Anda sendiri. Benar, Anda tidak salah dengar. Sekali lagi kita ulangi biar tidak salah dan lebih paham. Anda dapat menjadi bank Anda sendiri, atur keuangan sendiri, transaksi sendiri, tabung sendiri, dan hal ini akan mendisrupt dunia perbankan lama. Bagi negara cupu, hal ini akan mengejutkan. Bagi pejabat negara berkembang yang tidak update, takut pada perubahan, atau pejabat dungu yang tidak mau belajar, hal yang baru ini akan kesulitan mereka memahaminya, karena fenomena ke depan dunia perbankan dan pembayaran karena desentralisasi DeFi atau decentralized finance adalah perbankan masa depan. Contoh lain, Trump meluncurkan platform DeFi miliknya sendiri yang disebut World Liberty Finance. World Liberty Finance, jika Anda seorang investor terakreditasi, Anda dapat berinvestasi di dalamnya. Ini bukan rekomendasi saya ya. Saya tidak menyuruh Anda melakukan hal itu, saya hanya ingin memberi contoh. Tetapi jika Anda adalah investor terakreditasi dan Anda berinvestasi di World Liberty Finance platform yang sepenuhnya terdesentralisasi, Anda akan dapat langsung membaca dari situs web mereka apa tujuan mereka. ya. Jadi tahu ya saudaraku ya, sistem perbankan yang terdesentralisasi, dan itu dikatakan oleh Bosman Mardigu ya, itu Trump punya sendiri ya, finance board-nya, Liberty Finance Board-nya. Jadi
bersama dengan siapa tadi saudaraku? Dengan Elon, ya kan? Jadi Anda tahu, itu semuanya perbankan nanti diatur dari pusat, dari global, dari dunia, begitu ya. Jadi berpusat pada satu, ngerti ya saudaraku ya? Dan itu artinya apa? Sudah dimulai bukan? Yang tadi saya ungkapkan di atas sudah dimulai kan? Maka hati-hatilah ya, hati-hatilah. Jadi Anda harus segera bisa melepaskan dari segala ikatan-ikatan di dunia ini ya saudaraku ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak terjebak di dalamnya ya. Jadi saya tidak perlu mengupas yang Bos Mardigu sampaikan, tetapi Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Jadi itu benar-benar, kalau untuk dunia mungkin wah keren ya, kita bisa ngatur uang sendiri, kita bisa ini jadi bank kita sendiri begitu ya. Tetapi bagi orang-orang percaya, orang-orang pilihannya, Anda tahu apa ini ya? Anda tahu jawabannya. Terima kasih, Yeshua HaMashiach memberkati. Kita akan lanjutkan dengan part 2 ya saudaraku. Semoga Anda masih setia mengikutinya tentang tuaian di bumi ya saudaraku ya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach memberkati Anda sekalian. Amin.